Sahabat, ketika sedang berada dalam penderitaan, banyak orang mengajukan pertanyaan, mengapa semua ini terjadi? Tetapi ketika orang-orang yang menderita itu mulai tenang dan kembali memiliki sedikit kebijaksanaan, maka biasanya lalu muncul pertanyaan yang lebih bijak pula, yaitu, apa makna penderitaan ini bagi saya? Marilah kita renungkan pertanyaan ini melalui jawaban dan penjelasan Elihu kepada Ayub. Namun sebelum kita tiba pada soal itu, ada satu hal yang tidak kalah pentingnya. Kalau seseorang yang berada dalam penderitaan bisa tiba pada pertanyaan, apa makna penderitaan ini bagi saya? Maka orang seperti ini telah berada pada tingkat kedewasaan iman yang memadai. Lepas dari soal benar tidaknya jawaban yang diberikannya terhadap pertanyaan itu, pertanyaan ini sendiri telah cukup mencerminkan kedewasaannya. Ia tidak lagi mencari-cari sebab-musabab penderitaan yang menerpanya, yang biasanya cenderung menyalahkan pihak lain, termasuk Allah, melainkan ia mencari makna. Sesungguhnya dalam pertanyaan tentang makna itu sendiri terkandung keyakinan akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan kata lain, keyakinan akan campur tangan Tuhan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itulah yang pasti mendorong seorang Kristen untuk berusaha mencari makna dari penderitaan yang sedang dialaminya. Hanya tetaplah berhati-hati agar tidak menjadikan ini sebagai penghiburan yang murahan. Nah, sekarang mari kita masuk dalam percakapan kita yang utama pada bagian ini. Elihu dalam kesadarannya untuk membela Allah dan menyalahkan sikap Ayub, mencoba untuk menjelaskan makna penderitaan itu dengan memulainya pada pernyataan bahwa Allah itu perkasa. Hal ini sesungguhnya mau mengungkapkan keyakinan Elihu bahwa segala sesuatu yang dialami oleh manusia, apalagi mereka yang percaya kepada Tuhan, tentu dapat dihalau, dilenyapkan. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam alam semesta ini yang tidak dapat dikendalikan oleh Allah. Betapapun demikian, Allah tidak pernah memanfaatkan keperkasaannya itu untuk menghina siapa saja. Ayub 36 ayat 5. Allah justru memanfaatkan keperkasaannya itu untuk memberi pelajaran dan hajaran kepada orang-orang fasik. Ayub 36 ayat 6. Allah tidak pernah membiarkan manusia menderita karena penderitaan itu sendiri. Ia justru senantiasa berada di pihak orang benar yang menderita. Tuhan secara terus-menerus memperjuangkan keadilan bagi orang benar yang menderita. Ayub 36 ayat 7. Karena itu, demikian logika pemikiran Elihu. Kalau seseorang mengalami penderitaan, ia mestinya mengoreksi diri. Sebab sesungguhnya Allah dapat memakai penderitaan itu untuk memperingatkan manusia akan segala perbuatannya yang jahat. Sesungguhnya Allah dapat memakai penderitaan untuk menyampaikan didikan kepada manusia. Jadi, kalau sedang mengalami penderitaan, yang dituntut dari kita manusia adalah kesadaran dan kesediaan untuk mengoreksi diri dan mendengarkan didikan Tuhan melalui penderitaan itu. Kalau manusia membuka telinganya dan bersedia mendengarkan pengajaran yang disampaikan Tuhan melalui penderitaan itu, maka ia akan memetik hasilnya. Mereka akan mengalami kemujuran dan kesenangan sepanjang hidupnya. Ayub 36 ayat 8-11. Tetapi sebaliknya, jikalau orang itu bebal dan tidak mau memberi telinga bagi pengajaran Tuhan,
Apalagi kalau ia malah terus-menerus membangga-banggakan apa yang telah dilakukannya sebagai kebajikan dan tidak mau mengoreksi diri, maka ia akan mengalami kebinasaan. Ayat 36, ayat 12-13. Demikianlah pandangan Elihu tentang penderitaan. Ia begitu rupa memilah makna penderitaan itu secara hitam putih. Pokoknya, kalau manusia mengalami penderitaan, ia harus mengoreksi diri. Sebab penderitaan adalah alat di tangan yang maha kuasa untuk menyampaikan pengajarannya. Hal ini memang kadang-kadang tidak dapat kita pahami dan terima. Sebab kita sering melihat mereka yang hidup dalam kebenaran sekalipun mengalami juga penderitaan. Dan apakah terhadap mereka ini berlaku juga prinsip yang sama? Bagi Elihu, pertanyaan seperti ini kurang relevan. Yang penting ialah menjunjung tinggi segala perbuatan Tuhan. Betapapun kita tidak mengerti seluk-beluknya secara rinci. Sebab menurut Elihu, Allah itu besar dan tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub 36 ayat 26. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.